Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Selasa. Mari dengan cepat kita buka Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul tidak takut apapun. Tidak takut apapun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya sudah selesai. Perlu dicatat. Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, "It finished," sudah selesai. Artinya, segala sesuatu yang awal dan akhir sudah selesai. Karena semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diselesaikan? Dosa kita, kelemahan kita, segala kekurangan kita, keadaan ekonomi kita, semuanya sudah selesai. Artinya hidup Bapak Ibu Saudara tidak tergantung dengan hal itu asal saudara memiliki Kristus. Sejak tahun 98 saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya sudah cukup. Karena Kristus itulah kecukupan, semuanya sudah selesai. Apa yang kurang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maka itu Rasul Paulus menyadari, siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Bapak Ibu Saudara, kita ini harus memahami bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita ini sudah dijamin. Hidup kita ini sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut. Hidup kita ini sudah aman. Jadi kita tidak perlu takut apapun. Karena semua kejadian yang ada di dunia ini, dikatakan kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, kecelakaan, pedang, perampokan, pencurian, pembunuhan, dan semuanya itu sudah selesai, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan semua yang terjadi atas dunia ini tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak pernah mengganggu iman kita. Tidak pernah menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini, semua yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi saudara, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, semuanya itu tidak akan pernah membuat kita kalah, tapi justru kita adalah orang-orang yang menang. Maka itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah risau. Kalau saudara harus mengalami penindasan, mengalami kekalahan, mengalami kerugian, mengalami keterpurukan, bencana,
bahkan pencurian, perampokan, kecelakaan. Tidak perlu risau, tidak perlu takut. Yang kita takutkan kalau kita terpisah dari Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kita takutkan terpisah dari Kristus. Selama Tuhan Yesus ada di dalam hati saudara, pikiran saudara, perbuatan saudara, maka saudara aman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus itu jaminan. Bagi orang dunia belum ada jaminan, saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ujungnya adalah kematian. Dan Tuhan Yesus sudah menang atas kematian. Oleh karena itu setiap saudara yang mengerti doktrin keselamatan yang benar, saudara tidak takut apapun. Karena ujung semua itu kematian. Titik terakhir itu hanya kematian. Tapi bagi orang di dalam Kristus, tidak ada kematian. Yang ada hanya kehidupan kekal. Memang fisik kita mati. Tuhan Yesus berkata, jangan takut dengan orang yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi bukan jiwamu. Takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuhmu dan jiwamu ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai pagi hari jangan mengeluh. Orang Kristen itu persoalannya bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan sakit penyakit, bukan persoalan perdagangan, bukan persoalan politik, bukan persoalan yang ada di dunia ini. Bukan, Bapak Ibu, itu bukan persoalan bagi kita. Persoalan kita kalau kita jauh dari Tuhan. Persoalan kita ini kalau kita tidak bisa ibadah. Persoalan kita itu kalau kita tidak bisa mengikuti pengajaran. Persoalan kita itu kalau kita tidak bisa berdoa, tidak bisa melayani. Persoalan kita itu kerajaan Allah kalau sampai kita ini keluar dari kerajaannya. Itu persoalan. Tapi yang ada di dunia bukan persoalan. Jangan saudara ditipu setan. Itu bukan persoalan. Rasul Paulus berkata bahwa siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kelanjangan, bahaya, atau pedang. Bahkan setiap hari kami ada dalam bahaya maut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kasih Bapa tidak pernah terpisah dari hidup kita yang percaya Tuhan Yesus. Karena kasih Bapa itu ada dalam Kristus. Selama Bapak Ibu Saudara tidak mau terpisah dengan Kristus, maka kasih Allah terus menerus ada dalam hidupmu. Jadi mulai sekarang jangan takutlah dengan setan, jangan takutlah dengan tempat angker, jangan takut dengan tradisi adat istiadat, jangan takut dengan ramalan-ramalan apapun, jangan takut. Jangan takut apapun, anakmu tidak sekolah, jangan takut, anakmu tidak berhasil, jangan takut, anakmu tidak dapat jodoh, jangan takut. Ketakutan kita kalau kita itu terpisah dari Tuhan Yesus itu saja. Selama kita tidak terpisah dari Tuhan Yesus, selama perbuatan-perbuatan kita tertib hidup, keselamatan ada. Kerajinan ada, roh menyala-nyala. Sudahlah saudara, Bapa kita itu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, persoalan kita itu bukan fitnah. Persoalan kita itu bukan gosip lagi.
mau kita diludahi lah, mau kita dihina, mau kita ini dianggap sebagai kotoran, itu bukan persoalan. Walaupun secara fisik, jasmani ngerasa, orang dihina, orang digosipkan, difitnah, ngerasa saudara. Kelaparan terasa, sakit penyakit terasa. Apa saja sebutkan, kekurangan makan terasa, kekurangan baju terasa, semua terasa, tidak apa-apa. Jangan ada mengeluh, jangan ada yang nangis tentang hal itu. Karena kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Allah Bapa mengasihi kita. Tapi jangan pernah saudara tidak takut jika Kristus meninggalkan saudara karena dosa yang kau lakukan. Takutlah jika engkau berdosa. Takutlah jika engkau melanggar perintahnya. Takutlah jika engkau menghina dia di muka umum. Takutlah jika engkau membenci orang. Takutlah jika engkau kepahitan. Takutlah jika engkau berzina. Takutlah jika engkau merokok, minum minuman keras, pakai anting-anting, tatoan. Takutlah jika engkau melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Tapi jangan takut apapun selain itu. Apakah saudara di PHK? Jangan takut. Miskin? Jangan takut. Ujungnya miskin itu apa saudara? Mati. Ujungnya orang kelaparan itu mati. Ujungnya orang sakit itu mati. Seperti ketika saya menghadapi sakit penyakit beberapa waktu yang lalu, yang mungkin itu virus COVID pada awal-awalnya dan saya sudah tidak bisa bernafas normal. Walaupun saya tidak ke rumah sakit dan seisi rumah saya tidak ada satupun yang terkena, itu ajaib. Istri saya yang melayani saya tidak apa-apa, sehat. Tapi saya sudah ada di ujung maut. Bapak Ibu Saudara, saya tidak takut waktu itu. Bahkan saya hanya bertanya, Bapak, apakah ini memang waktu saya? Tapi kami punya visi 125 tahun. Dan juga saya masih punya tugas untuk membangun iman Bapak Ibu Saudara, mengerti kebenaran. Sehingga saya tidak takut. Bahkan bertemu dengan Bapa dan Tuhan Yesus itu adalah satu keuntungan. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah lewat dari kematian itu tidak takut apa-apa. Saya tidak takut apa-apa saudara. Karena kita percaya bahwa hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah Bapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, berubahlah cara pikir saudara. Semua yang terjadi di dunia ini tidak perlu dirisaukan. Kemarin saya mendapat kabar Ibu Yayu kecelakaan bersama anaknya. Tapi justru melalui kecelakaan itu nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya katakan kepada Bu Yayu, itu biasa. Yang pasti Tuhan punya rencana, kalau diizinkan terjadi. Tapi jangan menjadi satu persoalan. Ada orang yang tiba-tiba kecurian, kecopetan, rumahnya dirampok, tokonya dirampok, biasa saudara, biasa, kebanjiran.
gunung meletus, itu biasa. Gak perlu terlalu dibesar-besarkan. Mobilnya dicuri orang, sepeda motor dicuri, itu biasa. Pada waktu saya pelayanan di gereja Lamongan, waktu saya khotbah di bawah ada maling motor. Motor masih bagus hilang. Di tengah ibadah saudara, di lantai 2, lantai pertamanya satu sepeda motor hilang. Biasa, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu digegerkan. Tidak perlu kita doa puasa, nangis-nangis, tidak perlu. Asal kita tidak lepas dari kasih Kristus. Asal kita bisa membangun hubungan dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Asal kita bisa melakukan firman-Nya, asal kita bisa rajin, setia, berdiri sebagai imam. Yang mengerti katakan amin. Dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Jangan cengeng sebagai orang Kristen. Kita tidak perlu cengeng. Jangan tangisi hal-hal duniawi. Tangisilah jiwa-jiwa. God bless you.